Dia dikenal sebagai orang yang bengis, bertangan besi dalam pemimpin, namun dia juga dicintai oleh rakyatnya. Kali ini kita akan membongkar tentang Joseph Stalin, diktator Uni Soviet yang memimpin 30 tahun dengan tangan besi. Joseph Vissarionovich Jugašvili lahir pada tanggal 18 Desember 1878 di kota Gori dari pasangan Ekaterina Jugašvili dan Bessarion Jugašvili. Ia lahir dari keluarga yang sangat miskin dan ayahnya adalah seorang pengrajin sepatu, dan ketika usaha sepatunya jatuh, ia menjadi pemabuk dan ayahnya sering memukuli anak dan istrinya. Ketika ibunya memutuskan untuk pindah ke rumah saudaranya, Stalin disekolahkan di sekolah gereja, dan ia pandai menyalurkan bakatnya dalam menulis puisi, bernyanyi, dan bermain drama. Meskipun ia sebagai siswa terbaik, namun Stalin juga dikenal paling nakal. Karena kepintarannya, Stalin mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Seminari Spiritual Tiflis. Namun seiring waktu berjalan, ia tidak lagi tertarik dengan pelajaran dan akhirnya meninggali Seminari Tiflis tersebut. Stalin bergabung dengan Partai Buruh Demokrat Sosial dan berhasil mengajak para buruh untuk melakukan mogok kerja. Di masa ini, ia bolak-balik dijebloskan ke penjara, diasingkan ke Siberia, dan berhasil kembali ke Tiflis bekerja sebagai penyunting kabar Marxis di Georgia. Sayangnya, ketika sedang menyerukan Marxis Georgia untuk memisahkan diri dari Marxis Rusia, partai tempat ia bernaung terpecah menjadi Bolshevik dan Menshevik. Pada revolusi 1905 pecah, Stalin membentuk satuan tempur Bolshevik dan memanfaatkan situasi dengan menyerang gudang pemerintahan, mencuri alat cetak, melucuti aparat, dan menggalang dana dengan memberikan jaminan perlindungan kepada usaha-usaha besar. Di tahun yang sama, ia bertemu dengan Lenin dalam konferensi Bolshevik di Saint Petersburg. Di saat itu juga, ia bertemu dengan wanita bernama Kato Svanidze, dan ia menikah lalu dikaruniai seorang anak pada tahun 1907. Ia beri nama Yakov. Kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar dikarenakan Kato meninggal pada bulan November 1907 akibat tifus. Ia tetap memimpin anggota Bolshevik dan kembali lagi keluar masuk jeruji besi. Dan pada tahun 1913, ia diasingkan selama 4 tahun di Siberia. Saat dalam pengasingan, Perang Dunia I sudah dimulai dan Stalin dimasukkan dalam wajib militer. Namun, pada pemeriksaan medis, dinyatakan Stalin tidak layak untuk menjadi tentara. Dan saat revolusi Februari meletus dan Tsar undur diri digantikan oleh pemerintahan sementara, ia naik kereta menuju Petrograd dan Stalin diangkat menjadi perwakilan Bolshevik di Komite Eksekutif di Petrograd. Pada pemberontakan hari Juli, kantor harian Pravda diserbu tentara dan selanjutnya Lenin menyerukan agar kaum Bolshevik merebut kekuasaan dengan melengsarkan pemerintahan sementara di Rusia. Pada akhir Oktober kudeta tersebut berjalan, dan Stalin juga Lenin mengarahkan kudeta Bolshevik dalam merebut infrastruktur penting. Istana musim dingin ditembaki dan para delegasi pemerintahan sementara ditangkap dan menyerah. Di saat revolusi, ia menikah dengan wanita bernama Nadia Alliluyeva. Namun, tanggal pernikahan tersebut belum diketahui. Saat Bolshevik berkuasa dan ibu kota dipindah dari Petrograd ke Moskow, dan Perang Dunia I juga masih berkecamuk, mereka mengorganisasi gencatan senjata dan ditandatanganilah perjanjian Brest-Litovsk. Namun, dengan menduduki puncak kekuasaan perang saudara di Rusia, muncul antara tentara merah dan tentara putih yang menentang Bolshevik. Stalin sempat terjun dalam memimpin pertempuran di Tsaritsyn, namun ia kejam dan melakukan banyak kekerasan serta teror. Pada tahun-tahun terakhir Lenin, Stalin menyarankan agar didirikan Republik Otonom di negara Rusia. Seusai perang saudara, Lenin dan Stalin sering berselisih pendapat, bahkan hal pribadi pun. Dalam wasiat Lenin, ia mengkritik Stalin karena kasar dan kekuasaannya cenderung berlebihan. Setelah Lenin wafat dan sempat ia dipermalukan karena pembacaan wasiat dari Lenin, ia ingin mundur dari jabatan tetapi dipertahankan, dan Stalin pun menggerakkan manuver politiknya dengan menyingkirkan Leon Trotsky. Ia pun mendapat dukungan dari Komite Pusat.
Ia di dalam situ mencopot pendukung Kamenev dan Zinoviev dari jabatan-jabatan penting. Dan dalam kongres mereka saling serang. Di saat ini, Stalin sudah menduduki jabatan sebagai sekretaris jenderal. Persediaan gandum pada 1927 menipis dan ia mendatangi Novosibirsk, mengklaim bahwa para kulak atau petani kaya menimbun gandum mereka. Pada 1930, Politbiro setuju untuk mengakuisisi kebijakan dekolanisasi dan banyak yang tewas selama perjalanan dalam pengasingan. Pada tahun 1929, mereka mengumumkan sebuah kolektivisasi pertanian. Program ini sebenarnya bersifat sukarela. Pada 1928, Stalin meluncurkan rencana 5 tahun dan fokusnya adalah untuk memajukan industri berat. Rencana ini tuntas, bahkan 1 tahun lebih cepat, dan perubahan ekonomi Soviet sangat besar. Tambang-tambang dibuka, pembangunan kota baru, dan pengerjaan bendungan yang sangat besar. Banyak yang tidak puas dengan pemerintahan Stalin. Kuota produksi pada rencana 5 tahun kedua lebih rendah daripada yang pertama, dan tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup rakyat. Dorongan Stalin tentang hukuman pidana menjadi lebih berat. Kebijakan tersebut gagal menghentikan bencana kelaparan atau Holodomor yang terjadi pada musim dingin 1932 sampai 1933. Diperkirakan 5-7 juta orang tewas dan banyak dari mereka memakan orang-orang mati untuk bertahan hidup. Daerah yang paling terkena dampak bencana kelaparan ini adalah Ukraina dan Kaukasus Utara. Meskipun bencana tersebut juga terjadi di Kazakhstan dan juga beberapa provinsi Rusia. Panen tahun 1932 merupakan panen yang terburuk, dan ini terjadi setelah penurunan produktivitas selama beberapa tahun yang mengakibatkan penurunan hasil panen secara bertahap. Stalin menuduh para musuh dan perusak di kalangan petani sebagai penyebab bencana kelaparan ini. Terkait dengan penindasan oleh negara, pendekatan Stalin berubah total pada Desember 1934 saat anggota partai bernama Sergei Kirov dibunuh. Pembunuhan Kirov disusul oleh intensifikasi penindasan oleh negara dan dekret yang mendirikan Troika NKVD dapat mengeluarkan putusan tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini disusul dengan penindasan yang semakin menguat ketika Yezhov menjadi kepala NKVD. Pembersihan mencapai puncaknya pada tahun 1937, di mana Stalin dan Yezhov menandatangani perintah nomor 00447 yang mencantumkan 260.000 orang untuk ditangkap dan 75.000 diantaranya dihukum mati. Istilah tersebut dinamakan dengan Yezhovshchina atau tindakan Yezhov. Diketahui bahwa sekitar 1,6 juta orang ditangkap dan 700.000 lainnya ditembak mati pada masa teror tersebut. Teror ini berakhir setelah Yezhov dicopot dan digantikan oleh Lavrenti Beria. Yezhov ditangkap dan dieksekusi setahun kemudian. Teror tersebut membuat nama Soviet di luar negeri menjadi buruk, dan Stalin melempar tanggung jawab tersebut dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut murni dilakukan oleh Yezhov. Masuk pada Perang Dunia Kedua, Stalin mengusulkan pertukaran wilayah dengan Jerman. Ia akan memberikan kepada Jerman daerah yang didominasi oleh etnis Polandia dan sebagian wilayah provinsi Warsawa. Sebagai gantinya, Uni Soviet akan memperoleh wilayah Lituania karena Stalin ingin menggabungkan kembali negara-negara Baltik dengan Uni Soviet. Usulan tersebut pun disepakati pada tanggal 28 September. Tentara Merah lalu memasuki negara-negara Baltik dan ketiga negara tersebut dipaksa untuk bergabung dengan Uni Soviet pada bulan Agustus. Uni Soviet juga mengklaim wilayah Finlandia, tetapi pemerintah Finlandia menolak tuntutan mereka. Uni Soviet kemudian menyerang Finlandia pada bulan November. Meskipun kalah jumlah, Finlandia dapat menahan serangan Tentara Merah. Pada saat yang sama, pemerintah Soviet mencoba mencegah segala upaya perlawanan di wilayah-wilayah Eropa Timur yang baru dikuasai. Salah satu peristiwa yang terjadi di tengah upaya tersebut adalah pembantaian Katyn pada April dan Mei 1940, ketika 22.000 anggota angkatan bersenjata, polisi, dan intelijensia Polandia dihukum mati. Pada Juni 1941, Jerman menyerbu Uni Soviet dan memulai perang di front timur. Meskipun sebelumnya sudah mendapatkan peringatan, Stalin sempat dikejutkan
oleh serangan mendadak ini. Stalin memerintahkan kepada NKVD untuk membunuh sekitar 100.000 tahanan politik di wilayah yang didekati oleh Angkatan Darat Jerman atau Wehrmacht. Stalin juga melakukan pembersihan komando militer. Beberapa tokoh berpangkat tinggi diturunkan jabatannya atau dipindahkan ke tempat lain, dan sementara yang lainnya harus menghadapi hukuman mati. Stalin mengeluarkan perintah nomor 227 pada Juli 1942 yang menyatakan bahwa pasukan yang mundur akan ditempatkan di batalion-batalion hukuman yang akan dikerahkan di barisan depan. Di tengah sengitnya pertempuran, pasukan Jerman dan Soviet sama-sama mengabaikan hukum perang yang ditetapkan oleh Konvensi Jenewa. Setelah Jerman berhasil dikalahkan pada konferensi Potsdam, Stalin meminta rampasan perang yang akan mengizinkan Soviet untuk langsung menyita properti dari negara-negara yang telah ditaklukkan tanpa batasan kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ditambahkan sebuah ketentuan yang memperbolehkan perampasan dengan beberapa batasan. Stalin mencapai puncak karirnya seusai perang. Di Uni Soviet, ia dianggap sebagai perwujudan kemenangan dan patriotisme. Tentaranya menguasai wilayah Eropa Tengah dan Timur hingga mencapai Sungai Elbe. Meskipun posisinya di dunia internasional menguat, Stalin sangat berhati-hati dengan upaya perlawanan di dalam negeri dan keinginan untuk merubah di kalangan masyarakat. Ia juga merasa khawatir dengan pasukannya yang baru kembali dan telah menikmati berbagai barang konsumen di Jerman. Kebanyakan mereka merupakan hasil jarahan yang kemudian dibawa pulang ke Uni Soviet. Para tahanan perang Soviet yang kembali harus masuk ke kamp-kamp penyaringan terlebih dahulu, dan di situ ada sekitar 2.700.000 orang diinterogasi untuk menentukan apakah mereka adalah seorang pengkhianat atau bukan. Jumlah warga Soviet yang tewas diperkirakan berkisar antara 26 hingga 27 juta, sementara jutaan lainnya terluka, kurang gizi, atau menjadi yatim piatu. Seusai perang, beberapa rekan Stalin mengusulkan perombakan kebijakan pemerintah. Masyarakat Soviet pasca perang lebih toleran ketimbang masa sebelum perang dalam berbagai hal. Stalin mengizinkan gereja Ortodoks Rusia mempertahankan gereja-gereja yang telah dibuka pada masa perang. Bidang akademi dan seni juga diberi kebebasan yang lebih besar ketimbang sebelum tahun 1941. Pada periode pasca perang, seringkali terjadi kekurangan pangan di kota-kota Soviet. Uni Soviet bahkan mengalami bencana kelaparan besar dari tahun 1946 hingga 1947. Perlu diketahui, jumlah korban saat itu sampai pada angka 1,5 juta orang tewas akibat panen yang buruk. Kesehatan Stalin semakin memburuk sejak 1952 dan ia menjebloskan salah satu dokternya ke penjara setelah diberi saran untuk pensiun. Dan beberapa dokter di Kremlin pun tak luput ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Kebanyakan dari mereka yang dituduh adalah orang Yahudi dan dipaksa untuk mengaku. Pada tanggal 1 Maret 1953, Stalin jatuh dan ia mengalami pendarahan otak akibat stroke. Keesokan harinya, anak-anak Stalin, Vasily dan Svetlana dipanggil. Vasily datang dalam keadaan mabuk dan dia memarahi para dokter. Stalin menjemput ajal pada tanggal 5 Maret 1953 akibat pendarahan di otak. Kematiannya diumumkan keesokan harinya. Jasadnya pun diawetkan dan ditampilkan di Gedung Persatuan Moskow selama 3 hari. Kerumunan saling berdesak-desakan hingga menewaskan sekitar 100 orang. Begitulah tentang kisah dalam kehidupan pemimpin tangan besi Soviet. Sekian dari saya, Triagi dari Sejarah Now. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta berikan komentar kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.